sebesar-besarnya pada kegiatan kita pada hari ini, marilah kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin diharapkan menyesuaikan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Cahya Cipta Agung selaku Ketua Pelaksana History Public Speaking and Leadership Training. Kepada Saudara Cahya Cipta Agung, saya silahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom meeting ini dengan suasana yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam, tak lupa selalu kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, penutup para nabi, dan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Yang saya hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Yang saya hormati, Bupati dan Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2021-2022, yaitu Saudara Muhammad Reza Arfiansa dan Saudari Angela Chaniago. Yang saya hormati pembicara kita pada acara hari ini, yaitu Ibu Erna Lida, SPD, MHum, PhD. Yang saya banggakan, kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua pelaksana untuk acara ini dan telah membantu saya dalam merancang dan melaksanakan jalannya acara History, Public Speaking, and Leadership ini dari awal hingga akhir nanti. Harapan saya semoga acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah kita harapkan. Dan terakhir saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, namun bukan berarti hal tersebut menjadi suatu sikap pesimis bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kepada Allah. Kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Cahyo Cipta Agung yang telah memberikan sambutannya. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD, yang sekaligus akan membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Kepada Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD, saya silakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya banggakan, panitia yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Yang saya banggakan, semua mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan sejarah yang hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati, Ibu narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ernalida, SPD MHum PhD. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan pengetahuannya ke mahasiswa kami. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, tema kegiatan kali ini sangat penting untuk mahasiswa-mahasiswi kita sebagai calon guru nanti di waktu depan. Guru sebagai pendidik dan penyampai materi pembelajaran tentunya perlu untuk memiliki segudang pengetahuan ya mengenai public speaking ini. Tujuannya tidak lain adalah agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik dan diterima dengan sukses oleh peserta didik nantinya. Seringkali mahasiswa memiliki segudang pengetahuan, bacaannya bagus gitu ya, khususnya dalam bidang pembelajaran dan kesejarahan. Namun dalam penyampaiannya biasanya mahasiswa tidak maksimal gitu ya, sehingga proses transfer pengetahuan itu agak terhambat. Nah, ini berarti selain kita harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, ya kita juga harus memiliki skill komunikasi yang baik. Inilah yang membuat kita perlu untuk belajar mengenai public speaking dengan narasumber kita, Ibu Ernalida. Tentunya melalui kepakaran beliau, banyak yang harus kita serap pengetahuannya, dan semoga melalui proses dan hasil kegiatan ini, mahasiswa kita dapat menjadi calon guru yang baik dalam berkomunikasi, dan tentunya dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, agar tidak berlama-lama. Silakan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Saya akhiri dan sekaligus saya buka kegiatan ini secara resmi dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Pahlevi yang telah memberikan sambutannya dan membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Acara selanjutnya yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Amirul Fuad. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin pembacaan doa menurut kepercayaan umat muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nafsi sana'an 'alaika nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yakni penyampaian materi History Public Speaking and Leadership Training dengan tema Be a Good Speaker to be a Best Leader, yang akan disampaikan oleh Ibu Ernalida, SPD, MPD, PhD, yang akan dipandu oleh rekan saya, Ayunda Firda Dwi Astuti, selaku moderator. Kepada Ayunda Firda Dwi Astuti, saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Nur Aini yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sekarang sudah masuk ke agenda inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber yang sangat hebat pada hari ini. Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi. Alhamdulillah, apa kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bu. Sehat-sehat aja. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatan maupun kesediaannya untuk menjadi narasumber kami pada hari ini yang insya Allah ilmunya bisa bermanfaat gitu bagi kami mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah yang akan, kata Pak Reza tadi, menjadi calon guru gitu ya. Bagaimana cara kami menyampaikan materi-materi yang ada agar bisa menjadi seorang pemimpin maupun seorang public speaker gitu yang hebat. Kalau mengutip dari kutipan mutiara dari Pak Cokro Aminoto itu, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator gitu. Jadi kesempatan untuk dalam acara ini, agenda ini yang mengangkat tema tentang be a good speaker to be a best leader memang menjadi sebuah kebutuhan gitu, apalagi di zaman pandemi ini. Nah, untuk secara garis besarnya, boleh disampaikan terlebih dahulu, Bu, bagaimana pandangan Ibu selaku narasumber kita pada hari ini membahas mengenai tema yang telah diangkat. Kepada Bu Erna, kami silakan. Baik, pertama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan saya sangat apresiasi tentang topik yang dipilih oleh Hima Pendidikan Sejarah, karena ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke, itu yang saya sampaikan. Halo, Firda. Apa langsung materinya? Halo, Iya, Firda. Ibu, langsung aja. Iya, maaf, Bu, hilang-hilang jaringan.
mohon dilanjutkan Bu, langsung aja untuk materi yang akan Ibu sampaikan gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ini ada operator ininya ya, PPT-nya ya. Untuk share screen-nya ada Bu. Oke. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi berkah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk membahas tentang the power of public speaking and leadership. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana menjadi seorang public speaking dan bagaimana kaitannya dengan leadership. Karena nanti saudara sebagai seorang guru juga akan menjadi seorang pemimpin. Baik, boleh di ini slide kedua. Oke. Pada hari ini target saya sebenarnya adalah hanya sekedar menginspirasi mahasiswa pendidikan sejarah menjadi pembicara yang ulung dan menjadi pemimpin yang beda. Seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad Reza tadi bahwa saudara nanti akan menjadi seorang guru. Seorang guru, kekuatan utamanya adalah mampu berbicara, terampil berbicara dengan baik. Ya. Karena apa? Karena keterampilan berbicara itu merupakan satu hal yang sangat penting karena kita menyampaikan materi melalui kegiatan berbicara tersebut kepada siswa, kepada orang-orang yang mendengar, kepada audiens, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ini hanya sekedar memberi inspirasi saja. Semoga mahasiswa pendidikan sejarah menjadi pembicara yang ulung dan pemimpin yang tentunya diteladani. Berikutnya. Oke, sepintas apa itu public speaking? Public speaking adalah proses berbicara kepada orang lain atau sekelompok orang dalam satu pertemuan yang terstruktur. Artinya di sini kita sebagai seorang public speaking berbicara depan orang banyak untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada orang lain, tentunya juga harus terstruktur dengan baik sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain. Kemudian public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Bagaimana menyampaikan pesan atau informasi? Bisa secara lisan, ya, bisa tulisan, bisa dengan suara, gambar, simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Bisa juga dengan proses terstruktur, terencana, bagaimana khalayak atau publik teridentifikasi, kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak, ya, untuk mempengaruhi bagaimana orang bisa memahami apa yang kita sampaikan dan tentu saja orang akan melaksanakan apa yang kita inginkan sesuai dengan gagasan yang kita sampaikan. Lalu kita akan berbicara apa sih manfaat luar biasa dari public speaking ini. Ada beberapa manfaat dari public speaking. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang guru, nanti kita akan menjadi seorang profesionalisme, termasuk dalam keterampilan berbicara. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekuatan utama kita dalam mengajar, ya, dalam memberikan inspirasi, dalam memberikan informasi adalah kekuatannya ada di keterampilan berbicara. Bayangkan ya, kalau seorang guru tidak terampil berbicara, ya, bagaimana jadinya? Bagaimana kita menyampaikan informasi? Bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa kita? Jadi manfaat pertama yang luar biasa adalah bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita, terutama sebagai seorang guru. Tentu juga nanti sebagai seorang pemimpin tentunya. Karena seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bakal sukses adalah seorang pemimpin yang mampu menyampaikan gagasannya dengan baik, dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Ya. Nanti akan saya berikan beberapa tips bagaimana kita menggunakan bahasa ketika kita
memberikan gagasan kepada orang lain atau berbicara di depan umum atau public speaking. Berikutnya, bisa memperluas jaringan kita, artinya memperluas jaringan melalui teman-teman kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Kalau orang menyenangi cara kita berkomunikasi, orang tentu akan suka mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kalau orang suka mendengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita informasikan, tentu saja ini akan memperluas jaringan. Misalnya ketika kita terampil berbicara tentang bidang tertentu, ketika orang ingin mencari narasumber, oh si A saja, dia lebih terampil, lebih enak, lebih mudah dipahami apa yang disampaikan ketika dia berbicara depan umum, enak, bahasa tubuhnya bagus, ya, penggunaan bahasanya baik. Nah, ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memperluas jaringan. Artinya kita akan bakal mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai negara mungkin, karena ada beberapa hal yang membuat orang tertarik dengan cara kita berbicara. Berikutnya, membuka kesempatan untuk berkembang. Artinya kalau kita dikenal oleh orang lain, jaringan kita sudah terbuka, tentu saja ini jelas membuka kesempatan untuk berkembang. Artinya ketika diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum dan kita menunjukkan bahwa kita profesional di bidang itu, maka ini akan membuka kesempatan kita untuk berkembang. Dan tentu saja ketika kita presentasi, ketika kita berbicara di depan publik, tentu saja ada beberapa hal yang merupakan kelemahan kita. Tetapi karena kita selalu berlatih, ya kita tahu kelemahan kita apa, tentu itu akan kita perbaiki dengan baik. Ya. Sebelum masuk materi berikutnya, saya mau tanya dulu kepada peserta ya. Apa yang kalian rasakan ketika pertama kali berbicara di depan publik? Saya pikir semua mahasiswa pasti pernah berbicara di depan publik. Boleh raise hand? Atau lewat moderator juga boleh. Iya, disilakan. Ardelia. Ardelia, ya oke, silakan. Untuk pertama kali maju, terutama pernah jadi MC ya Bu, itu Ya. keringat dingin Bu, gemeter. Keringat dingin, gemetar. Iya Bu. Sebetulnya apa yang membuat gemetar? Lebih ke karena dipandang banyak orang seperti itu Bu, di depan orang-orang banyak, dan kita tuh seperti jadi objek pandang yang satu, jadi wih aku grogi kayak itu Bu. Oke, ya betul. Bagi kita yang pertama kali tampil di hadapan publik, memang itu dirasakan. Tapi kita harus tahu, kita harus bisa berkembang, kita harus bisa untuk lebih profesional. Kalau kita tahu kenapa kita grogi, kenapa berkeringat dingin, pada di situ AC ya, AC-nya bagus ya. Kemudian ada gempa setempat, Adelia, gempa setempat. Tangannya menggigil sendiri ketika megang kertas. Nah, ini karena apa? Nah, artinya kita perlu refleksi diri. Apa sih penyebabnya? Oh, ternyata saya dipandangi banyak orang. Apalagi di depan banyak cowok-cowok ganteng ya, Ardelia. Banyak mata memandang saya. Artinya hal ini kita lakukan latihan bagaimana kita berada di depan orang banyak untuk percaya diri. Jangan takut dipandang orang, ya. Karena memang ketika kita menjadi pembicara di depan umum, kita menjadi sorot pandang ribuan mata orang. Mata kita hanya 2, apalagi kalau saya 4 ya, tambah 2 kacamata, sama dengan Firda ya. Mata orang ribuan memandang kita. Ya.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika kita takut dipandang oleh orang lain, mata ketemu mata takut, pandanglah secara keseluruhan. Ya, jangan pandangi satu-satu, nanti dikedip, laju grogi, kata orang Palembang. Ya. Jadi kita tetap latihan. Kalau ada beberapa buku yang mengatakan kalau takut memandang audiens dengan menatap matanya, pandanglah di atas alisnya. Jadi kita tidak grogi, ya, pandang di atas alisnya. Tapi kalau sudah biasa, pandang matanya, karena kita perlu kontak mata. Lalu kenapa gemetar? Nah, kalau kita gemetar berarti ada sesuatu, saya ini siap apa tidak ya? Saya sudah menguasai materi atau tidak ya? Artinya persiapan untuk hadir sebagai MC itu perlu lebih matang lagi. Persiapan secara fisik juga sangat penting. Aduh, misalnya ketika kita tampil, aduh, jilbab saya miring nggak ya? Kancing baju saya terpasang nggak ya? Gitu ya. Ada rasa tidak nyaman gitu ya. Aduh, sepatu saya dilihat orang. Gitu. Nah, artinya secara fisik kita juga harus persiapkan. Yang paling penting sebelum tampil memang harus berdoa terlebih dahulu. Mungkin itu bisa dilakukan Ardelia dan yang lain-lain. Bagaimana kita mengatasi gugup di depan panggung, ya? Karena memang baru pertama kita tampil, kita memang merasa hal-hal yang seperti itu. Ada gemetar, ada rasa takut, tidak percaya diri. Tetapi kalau kita ingin tetap berlatih dengan baik, itu akan hilang sama sekali. Ya, ya itu sekedar tip, Ardelia. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang merasa gugup ketika tampil. Saya pikir pendidikan mahasiswa pendidikan sejarah itu sudah hebat-hebat semua ya. Karena dalam menjelaskan sesuatu, apalagi sejarah itu harus lihai lah. Harus logis, harus kronologis berceritanya, harus mengikuti cara yang sistematis ya, logis sehingga orang mudah memahami sejarah ya. Oke. Jadi persiapan kita adalah persiapan fisik dan mental yang harus prima ketika kita berada di depan publik. Oke, berikutnya. Nah, meningkatkan percaya diri. Kenapa gambarnya itu kira-kira ya? Kenapa gambarnya kucing dan anjing kira-kira? Ada yang mau mengapresiasi? Mana yang lebih berani, kucing dengan anjing? Mungkin kucing, Bu. Kucing lebih berani ya? Tapi kalau anjingnya banyak, kucingnya takut juga ya. Artinya gini, walaupun kita punya kelemahan atau punya kekurangan dalam satu hal tertentu, tetapi kalau kita percaya diri, walaupun lebih banyak jumlah audiens dibandingkan kita yang bicara satu, pandangan matanya lebih banyak, tadi kita akan percaya diri ya kalau kita berada di depan publik ya. Artinya percaya diri itu satu hal yang sangat utama. Ketika kita percaya diri semuanya lewat ya. Apa yang membuat kita percaya diri? Pertama, menguasai materi. Yang kedua, sudah terbiasa, banyak latihan yang dilakukan. Dan kita selalu memperbaiki, misalnya tampil pertama sebagai MC misalnya, kita masih gugup. Tampil kedua, gugupnya hilang. Percaya dirinya masih kurang. Tampil ketiga, percaya dirinya sudah muncul.
Nah, tinggal penguasaan materi dan seterusnya. Artinya kita terus belajar sehingga kita bisa lebih percaya diri ketika menghadapi publik. Ada beberapa orang mengatakan anggap saja nggak ada orang di depan, tapi nggak bisa ya. Kalau kita tatap muka kita tidak bisa mengatakan orang yang di depan atau audiensnya tidak ada, tapi bisa dianggap saja, gitu ya. Kalau kita merasa lebih takut ya, gugup dan sebagainya. Baik, berikutnya meningkatkan kemampuan mempengaruhi. Ketika keterampilan public speaking sudah kita miliki, maka kita mampu untuk mempengaruhi siapapun di dalam pembicaraan kita. Apakah sesama mahasiswa, apakah lomba-lomba tertentu, apakah dalam pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, maka kemampuan kita untuk mempengaruhi orang itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Artinya, public speaking memang sangat penting sebagai modal bagi kita untuk menjadi seorang yang terampil dan seorang yang menjadi pemimpin yang menjadi idaman bagi orang lain. Ya. Karena keterampilan berbicara itu sendiri sangat erat kaitannya dengan leadership, ya, dengan kepemimpinan. Ketika seorang leadership pintar, tetapi tidak bisa menyampaikan gagasannya dengan baik, maka itu juga akan kurang dihargai. Tetapi biasa saja, tetapi kemampuan atau keterampilannya sangat baik untuk menyampaikan gagasannya, walaupun sangat sederhana, tetapi itu akan bisa mempengaruhi orang lain. Berikutnya, meningkatkan kemampuan belajar. Ini sangat penting ya, karena apa? Karena ketika kita tampil ke depan publik, kita tidak hanya tampil begitu saja, tetapi banyak hal yang kita pelajari ya. Dalam hal ini, the capacity to learn is a gift ya. The ability to learn is a skill, dan the willingness to learn is a choice. Nah, dalam hal ini kemampuan kita untuk belajar itu akan lebih terasah. Karena apa? Karena di dalam public speaking kita tidak hanya belajar tentang materinya saja. Misalnya sejarah, ya, bagaimana saya menyampaikan sejarah Sriwijaya dengan baik. Kita tidak belajar hanya sejarah saja, tetapi kita belajar bagaimana menggunakan bahasa, bagaimana membangun percaya diri, bagaimana berkomunikasi secara nonverbal, bagaimana sikap kita dengan baik, sehingga dikatakan bahwa kita seorang yang santun menggunakan bahasa itu sendiri. Jadi terus saja belajar, dan tentu saja kemampuan akan lebih meningkat ketika kita terus belajar. Tidak hanya materi, ya. Karena kita sangat menguasai materi, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan baik, juga akan gagal menjadi seorang yang terampil dalam public speaking. Seorang punya gagasan yang bagus, pemimpin yang punya gagasan yang bagus, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan baik, tentu saja ini juga akan menjadi pemimpin yang tidak akan sukses. Walau sehebat apapun gagasan kita. Tapi kalau kita menjadi seorang pemimpin, gagasan kita hanya sederhana, tapi bisa disampaikan dengan baik, ini akan menjadi seorang pemimpin yang sukses. Jadi harus tetap belajar. Tidak hanya belajar tentang materi itu saja, tetapi kita harus juga belajar dengan hal lain. Mungkin belajar cara bagaimana kita menyampaikan humor di sela-sela pembicaraan kita, bagaimana sikap tubuh kita. Misalnya ketika kita meminta orang lain untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Banyak pilihan kalimatnya. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Boleh itu ya. Halo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Bisa seperti itu ya.
Siapakah yang mau atau bersedia menjawab pertanyaan saya? Nah, itu juga bisa. Nah, dari 3 kalimat itu, kira-kira mana yang paling tepat menurut kalian? Mana yang paling tepat kira-kira? Ada 3 kalimat. Ayo bangun. Mana yang paling tepat? Apakah menggunakan kata bersedia? Apakah menggunakan, silakan jawab pertanyaan saya, atau menggunakan yang lain? Halo? Ayo bersuara. Ini belajar berbicara juga, belajar menyampaikan pendapat. Kata bersedia, Bu. Siapa ini? Bentar. Cahyo, Dari Bu. siapa? Cahyo, Bu. Cahyo, iya. Apakah saudara bersedia menjawab atau menggunakan kata bersedia ya? Jadi dalam bahasa Indonesia itu banyak pilihan kata, banyak pilihan kalimat dari yang paling santun sampai yang tidak santun. Artinya ketika kita berbahasa menjadi seorang public speaking, menggunakan keterampilan itu, gunakanlah bahasa yang paling santun. Nanti akan kita sampai ke materi tentang bagaimana menggunakan bahasa yang santun. Banyak pilihan. Jadi dalam hal ini kita menggunakan menggunakan kalimat-kalimat itu dengan baik sehingga menjadi suatu kesan yang baik atau yang positif bagi audiens. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti jauh tapi dekat ya. Keliling dunia dan banyak uang ya. Siapa yang mau keliling dunia dan banyak uang? Ada yang tidak mau? Tidak ada, Bu, sepertinya. Mau Tidak semua. ada. Pasti mau semua ya, termasuk saya. Artinya kalau kita sudah menjadi seorang public speaking yang benar, orang yang tampil berbicara, menjadi leadership, pasti akan diundang kemana-mana. Diundang tentu saja ada hitungannya ya. Artinya kalaupun tidak keliling dunia, kita keliling dulu Indonesia. Kalau tidak keliling Indonesia, kita keliling dulu di Palembang. Misalnya, ya. Artinya kita berusaha untuk mengenalkan diri dengan baik, bahwa kita mampu melaksanakan sesuatu, dan itu kita tunjukkan, dan tentu saja ketika orang melihat kemampuan kita tentang itu, orang akan berpikir bahwa kita bisa diundang, bisa dijadikan sebagai narasumber. Ya. Oke, jadi ini tujuan yang terakhir. Ya. Nah, ini tak ada keringat yang percuma. Artinya, walaupun sekarang kita merasa bahwa kita belum memiliki keterampilan dalam bidang public speaking dengan baik, tentu kita harus tetap berusaha. Karena mau tidak mau sebagai calon seorang guru, ini adalah keterampilan yang sangat penting, dan sebagai calon pemimpin di hima, nanti di sekolah, nanti sudah bekerja, ini perlu seorang pemimpin yang terampil dalam berbicara, karena bicara kita lah sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan itu dengan baik. Ya. Berikutnya. Oke. Siapa yang masih ingat motonya Ki Hajar Dewantara? Ada yang ingat? Atau apa isinya? Tidak ada yang tahu? Ayo. Semangat pagi-pagi. Puasa semua. Siapa yang ingat? Izin Bu, sorry ini Bu. Ya, silakan. Ini Bu, kalau seingat itu yang pertama itu ada Ingarso Sumpolodo, yang kedua hebat ya.
Karso, dan yang ketiga itu ada Tut Wuri Handayani. Terima kasih, Bu. Ya, ini adalah pemimpin yang hebat ya. Ki Hajar Dewantara adalah pemimpin yang hebat dalam bidang pendidikan ya, dan perlu kita teladan, dan orang sejarah pasti tahu tentang ini ya. Baik, selanjutnya tentu saja sebagai seorang pemimpin kita ingin tahu bagaimana menjadi seorang pembicara yang sukses dan bagaimana menjadi pemimpin yang sukses karena memiliki keterampilan berbicara. Baik, yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah persiapan. Bagaimana supaya kita bisa percaya diri dalam berbicara di depan publik? Yang pertama persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan baik fisik maupun secara mental, karena di dalam pertemuan-pertemuan yang lebih banyak audiens itu kita perlu punya persiapan mental dengan baik, persiapan fisik ya, dan ini tentu saja salah satu cara bagaimana kita sukses dalam berbicara. Kalau fisik kita lemah, suara kita juga akan lemah. Kalau mental kita tidak siap, maka gugup akan datang, gemetar akan muncul. Oleh karena itu, persiapan ini sangat penting dilakukan ya. Di samping juga kita mempersiapkan materinya. Berikutnya, yang kedua, kita harus ya, persiapan apa saja ya. Kita harus riset ya. Kalau kita berbicara tentang satu tema, kita harus menguasai tema itu dengan baik ya. Kita lakukan riset, baca penelitian-penelitian orang, baca artikel ya, dan kuasai materi itu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya materi itu saja yang kita bahas. Misalnya Kerajaan Sriwijaya, tidak hanya membaca materi itu saja, tetapi juga baca topik-topik yang mendukung materi tersebut, sehingga apapun yang menjadi pertanyaan atau bahan diskusi kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan artinya kita memperluas wawasan dengan baik, sehingga ketika kita berbicara di depan umum kelihatan bahwa ada wawasan yang lebih yang kita miliki ya. Berikutnya, tentu saja ya, kalau kita presentasi, sebetulnya ini lebih menarik kalau luring sebenarnya ya, karena di sini saya sulit sekali memberikan ekspresi, mencontohkan cara berdiri, cara memberikan bagaimana menggunakan body language dan seterusnya ya. Tetapi karena keadaan kita ya. Yang kedua, membuat slide dan latihan. Tentu saja latihan ini harus dilakukan dalam persiapan untuk presentasi atau berbicara di tempat umum. Membuat slide pasti ya. Latihan ini penting. Misalnya kita diberi waktu berapa menit ya. Misalnya 10 menit. Artinya kita akan mempersiapkan materi itu dalam waktu 10 menit dan latihanlah dalam 10 menit. Jangan sampai terjadi bahwa waktu diberikan 10 menit tapi belum 10 menit materi kita sudah selesai. Atau sebaliknya ya, belum sudah 10 menit tapi materi kita masih banyak yang mau disampaikan. Nah, artinya dalam hal ini kita harus membuat atau mempersiapkan materi itu sesuai dengan waktu yang disediakan. Berikutnya, nah ini satu hal yang penting ya. Banyak pembicara-pembicara ulung di luar sana, banyak orang-orang yang punya gaya orator yang bagus ya. Soekarno itu termasuk adalah orator yang hebat ya. Maka untuk belajar bagaimana menjadi seorang orator yang baik, maka perhatikan gaya pembicara yang sukses. Ya, kalau sekarang bisa lewat YouTube, ya bisa lewat media-media sosial lainnya untuk melihat bagaimana orang bisa memiliki gaya berbicara yang baik. Ya. Jadi pelajari itu sehingga kita dapat
dapat menginspirasi kita untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Artinya, ketika kita memperhatikan gaya pembicara yang sukses, kita akan punya wawasan yang luas tentang itu, sehingga kita bisa memberikan atau mempersiapkan diri untuk juga bisa menjadi pembicara yang sukses. Ya, banyak media yang bisa kita pelajari. Berikutnya, nah ini dia ya. Kalau kita menjadi seorang pembicara, maka usahakan datang lebih cepat dan nikmati tempat di mana Anda akan bicara. Jadi lebih merasa nyaman ya. Jadi kalau tadi Adelia menyatakan Bu, gugup saat MC yang pertama ya. Karena tempat juga menentukan, posisi kita juga menentukan kita merasa nyaman atau tidak. Kita merasa bahwa tempat itu menjadi sorotan, itu akan perlu persiapan yang baik. Ya. Maka ketika kita datang lebih cepat, maka kita akan berusaha untuk menyamankan diri di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan datang lebih cepat juga bukan berarti kita hanya mendapatkan kenyamanan, melihat posisi di mana yang bagus untuk menjadi seorang pembicara, yang bisa dipandang oleh seluruh audiens dari segala sudut, tetapi juga menunjukkan bahwa kita disiplin. Jadi artinya jangan sekali-sekali sebagai pembicara datang terlambat ke acara. Kenapa? Pertama, sudah tidak menyamankan audiens ya. Jadi pembicara saya terlambat gitu ya. Yang kedua, kita tidak punya kesempatan untuk menganalisis situasi atau melihat situasi di mana posisi yang paling nyaman. Nanti saya bergerak di mana? Mikrofonnya perlu dicoba ya. Nanti malah pada saat kita berbicara mikrofonnya tidak bisa dinyalakan dan seterusnya. Itu perlu supaya kita lebih siap ya. Oke, berikutnya dokumentasikan foto atau video presentasi Anda. Dimanapun Anda presentasi, foto-foto dan video itu perlu disimpan dengan baik, ya, perlu didokumentasikan. Untuk apa? Supaya kita bisa mempelajarinya. Oh, pada tampil yang pertama kali saya menjadi MC, oh kelemahan saya begini, saya masih kelihatan gugup. Banyak kata-kata yang salah ucap, banyak kata-kata yang terbalik saya ucapkan dan seterusnya. Maka untuk berikut-berikutnya kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau tidak ada dokumentasi yang bisa kita lihat, kita tidak tahu kelemahannya apa atau kekuatan kita apa. Oh ternyata ketika saya bicara audiensnya sangat antusias kalau saya berdiri dibandingkan dengan duduk misalnya. Maka saya akan pilih berdiri dibanding duduk. Jadi kita bisa mengevaluasi keterampilan kita dari masa ke masa dalam berbicara di depan umum. Jadi dokumentasikan itu ya, sehingga kita mungkin suatu saat kita akan tersenyum melihat dokumentasi itu. Oh ternyata saya dulu begini jadi MC. Oh ternyata dulu saya orasinya seperti ini. Sekarang jauh lebih baik dari itu. Ya. Jadi ini penting untuk mengevaluasi kemampuan kita dalam berbicara di depan umum. Oke, berikutnya. Nah, ketahui kekuatan dan kelemahan Anda. Ya, dengan adanya dokumentasi tadi, maka kita perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan kita sendiri dalam berbicara di depan umum. Nah, dalam hal ini tentu saja kita bisa tahu kekuatan dan kelemahan kita kalau kita selalu refleksi diri, kalau kita selalu mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Tapi kalau kita tidak pernah mengevaluasi, kita tidak tahu
apa kekuatan dan kelemahan kita selama ini. Kekuatan akan terus ditingkatkan, kelemahan akan dikurangi sehingga nanti kita menjadi seorang yang lebih profesional. Oke, berikutnya. Nah, ini penampilannya. Tadi saya katakan disiplin. Disiplin juga sesuatu yang sangat penting ya, yang utama. Tapi juga lebih penting penampilannya. Walaupun materinya bagus ya, kemudian sudah datang tepat waktu ya, cara penyampaiannya baik, tetapi penampilan tidak menjadi perhatian, maka ini juga akan gagal dalam keterampilan berbicara. Tidak perlu baru, tidak perlu juga yang mahal, tetapi yang penting adalah rapi. Ya. Banyak yang bisa kita perhatikan, misalnya kadang-kadang orang ya, bajunya sudah berbunga-bunga, kemudian roknya juga berbunga-bunga, jilbabnya juga berbunga-bunga. Cocok tidak? Cocok tidak? Jadi semuanya jadi berbunga-bunga ya. Ada bajunya berbunga, tapi roknya bergaris-garis misalnya. Itu tidak sesuai. Ya. Demikian juga ketika saudara tampil, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau kalau kita sekarang yang pakai jilbab, dari ujung jilbab, dari kepala sampai ujung kaki, itu akan menjadi perhatian. Jadi perhatikan penampilan ketika berbicara di depan publik. Ya. Kadang-kadang walaupun kita hebat dalam menyajikan suatu materi, tapi penampilan kita tidak menarik, misalnya yang cowok rambutnya kusut misalnya. Tidak jelas, garisnya di tengah, di pinggir, atau kemana. Ada yang sisirnya ke bagian sebelah kiri ke belakang, yang di atas ke depan misalnya. Nah itu juga tidak baik untuk keterampilan berbicara. Karena itu akan menjadi fokus perhatian orang lain ketika kita tampil depan publik. Apalagi kalau misalnya luring ya, luring akan kelihatan sekali bahwa kita tampil itu betul-betul dilihat dari kepala sampai ujung kaki. Carilah pakaian yang memang sesuai dengan situasinya. Ya. Misalnya jadi MC di acara kondangan misalnya, boleh pakai perhiasan banyak ya, bajunya beling-beling dan seterusnya, boleh. Tetapi kalau situasinya resmi, tentu saja pakaiannya harus resmi, sehingga lebih dilihat fashionable ya, sehingga orang enak melihat apa yang kita pakai. Oke, berikutnya. Nah, ini ketika masuk ke dalam ruangan atau ketika ingin memulai satu pembicaraan, mulailah dengan senyum ya saat masuk ruangan atau mulai bicara, buat rileks dan percaya diri. Jangan dari awal sampai akhir itu wajahnya tegang ya, harus rileks ya, harus ada senyum ya. Tapi sekarang sulit juga senyum ya, karena senyumnya ada di balik masker ya. Tapi biasanya akan terlihat juga kalau matanya menyipit, berarti orangnya tersenyum ya, sedang tersenyum. Tapi kalau biasa saja, tentu saja tidak tersenyum. Akan terlihat dari wajah dan bahasa tubuh yang kita gunakan. Selanjutnya, nah inilah yang penting ya. Walaupun tadi kita melihat pembicara-pembicara ulung di luar sana, tapi tetap kita punya jati diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Artinya setiap orang punya gaya atau punya style yang berbeda dengan orang lain. Artinya kita tidak berusaha meniru secara utuh cara orang berbicara, tetapi kita punya
cara sendiri atau punya style, punya gaya sendiri dalam berbicara. Karena itu yang akan diingat oleh orang lain ya. Bagaimana stylenya Mario Teguh dalam memotivasi orang akan berbeda juga dengan Abdus Somad yang gaya bicaranya juga berbeda ya. Tapi kedua-duanya menarik. Mereka punya jati diri sendiri untuk untuk menunjukkan keunikan mereka sendiri. Itulah yang harus kita punya. Oke, sampai sesi tanya jawab di ini dibuka setelah semua selesai atau bisa di sini, moderator? Boleh sampai sini dulu aja, Bu. Materi. Oke, nanti saya lanjutkan. Sesi kedua. Oke. Supaya lebih Ibunya, ini ya. Iya, materi yang disampaikan barusan lebih kena gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Erna. Sudah sejauh ini sangat luar biasa materi yang Ibu sampaikan, tips-tips maupun secara garis besar bagaimana menjadi public speaker yang bisa menguasai lapangan gitu, yang bisa menjadi seorang public speaker yang memang bisa untuk menguasai dan tampil secara luar biasa. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, kami buka terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, bisa dibaca rules yang ada di room chat. Tadi bahwa siapa yang ingin bertanya, silakan mengajukan atau raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya pilih random, boleh pada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada Saudari Indah Kurnia Agustin, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Bu. Jika kita diposisikan sebagai moderator dan pada saat itu kondisinya narasumber ini pasif, Bu, dan menjawab pertanyaan dengan seadanya. Nah, itu pertanyaan saya, Bu, bagaimana sikap kita sebagai moderator untuk mencairkan suasana dan membuat perbincangan tersebut menjadi lebih menarik. Mungkin itu saja, terima kasih. Boleh langsung, Firda? Iya, disilakan, Bu. Oke, baik. Moderator adalah motornya kegiatan. Ya, tanpa moderator kegiatan itu menjadi sesuatu yang tidak teratur, tidak terarah, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ada satu hal yang terjadi bahwa misalnya pasif, ya narasumbernya menjawab seadanya saja atau mungkin kurang tepat menjawabnya, sebagai moderator harus bisa memberi wawasan, mengalihkan pertanyaan atau memberikan wawasan yang lebih kepada peserta untuk bertanya lebih dalam lagi. Ya. Karena untuk menggali sebuah pertanyaan itu dengan baik, supaya jawabannya juga diberikan dengan baik, maka itu perlu perlu wawasan dari moderator untuk itu. Oleh karena itu, seorang moderator adalah seorang yang cerdas, seorang yang mampu menguasai materi itu juga, walaupun dia bukan narasumber, tapi dia bisa menguasai materi itu. Tentu saja sebelum menjadi moderator, dia harus membaca juga tentang materi yang disampaikan oleh narasumber. Karena apa? Kalau terjadi hal yang seperti tadi, dia bisa juga dapat memberikan wawasan atau setidaknya memberi pertanyaan tambahan atau menegaskan pertanyaan dari penanya tadi sehingga lebih jelas dan narasumber bisa menjawab lebih baik lagi atau lebih dalam lagi. Jadi, itu yang harus dilakukan, Indah. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua mungkin kepada para audiens, para peserta. Disilakan untuk bertanya mengenai seputar tema yang kita angkat ataupun materi yang disampaikan oleh Bu Erna tadi. Disilakan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk Cahyo Cipta Agung, disilakan. Baik, terima kasih moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Ciptagung izin bertanya kepada Ibu Ernalida. Yang pertanyaan saya adalah, terkadang untuk belajar public speaking ada rasa takut untuk berbicara. Bagaimana cara menumbuhkan atau memotivasi mahasiswa agar berani mengemukakan pendapat atau berbicara di depan umum, Bu? Sekian yang saya dapat. Terima kasih. Takut berbicara ya. Sebetulnya kita tidak takut berbicara ya. Berbicara, kita biasa berbicara setiap hari ya, mengemukakan pendapat, mengemukakan keinginan dan seterusnya. Kenapa muncul rasa takut ketika kita berbicara tentang sesuatu yang spesial, tentang sesuatu yang ilmiah, tentang sesuatu yang didengar oleh publik ya. Nah, oleh karena itu, tentu saja takut dalam berbicara tentu saja harus kita hilangkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menguasai materi dengan baik. Ya. Menguasai materi dengan baik tentu saja membuat kita percaya diri. Kalau percaya diri sudah muncul, takut pasti bablas ya, pasti hilang. Nah, oleh karena itu, materi dikuasai dengan baik. Berikutnya, kalau kita takut, tentu ada segi psikis yang harus kita perbaiki ya. Oleh karena itu, misalnya takut karena aduh ramai orang ini di depan, ada dekan, ada wakil dekan, ada rektor. Nah, tentu saja ini kita perlu latihan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau perlu latihan di depan cermin, kita bisa melihat bagaimana gerakan mulut kita bisa melihat bahasa tubuh kita yang baik, dan seterusnya. Bagaimana kita cara memandang audiens, jangan sampai di depan publik kita takut memandang audiens misalnya. Nah, oleh karena itu latihan, karena keterampilan itu perlu latihan dengan maksimal, maka untuk menghilangkan rasa takut kita harus betul-betul latihan. Latihan pertama, ya kalau latihan pertama sendiri dulu. Ya, kita ukur waktunya, kita ukur kecepatannya. Yang kedua, ajak teman-teman. Saya mau orasi nih, ya dengarkan ya. Nanti kamu beri komentar tentang apa yang saya lakukan. Nah, ini juga akan membuat kita lebih percaya diri. Tentu saja teman-teman akan memberikan komentar yang untuk membangun bagaimana kepercayaan diri kita bisa muncul sehingga rasa takut itu bisa hilang begitu. Begitu Cahyo. Baik, terima kasih Bu Ernalida. Sama-sama. Firda, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini waktunya sampai jam berapa? Ini kalau kita ikut rundown, Bu, itu sampai mungkin jam 10.40. Iya, waktunya 10 menit lagi ya. Tapi kita terlambat tadi ya. Terlambat kayak sekitar 15 menit mungkin, Bu. Iya. Ya. Baik, mungkin sesi tanya jawab kita tutup terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini kita lanjutkan materi yang akan disampaikan lagi oleh Ibu Erna. Silakan Ibu. Baik, berikutnya. Baik, bagaimana kita berbicara itu atau terampil berbicara di depan umum? Yang pertama kita harus punya respect terhadap audiens ya, yaitu tindakan menghormati, menghargai lawan bicara kita, baik pembicara ini bukan hanya berbicara depan publik saja, berbicara perorangan atau interaksi personal juga perlu respect ya. Bagaimana kita menghormati dan menghargai lawan bicara. Ketika kita berbicara, kita juga harus menunjukkan empati atau kemampuan diri dalam menempatkan diri pada situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh orang lain. Kita harus punya empati. Misalnya, ketika kita berbicara depan publik, ternyata ruangan itu panas ya misalnya. Memang AC-nya tidak ada, hanya ada kipas misalnya. Lalu kita mengatakan, aduh panas sekali ruangan ini, saya jadi tidak konsentrasi misalnya. Nah itu menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai empati. Ya. Jadi harus kita miliki, kita harus bisa menyesuaikan, menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian audibility. Audibility di sini dapat dipahami dan didengar oleh pendengar dengan baik.
Tentu saja kalau kita bicara secara sistematis, orang akan mudah memahami. Tapi kalau berbelit-belit, tidak jelas, misalnya sudah 1 jam saya menjelaskan di sini, ternyata tidak ada yang paham apa yang saya bicarakan. Artinya itu adalah kesalahan kita sebagai orator, kesalahan kita sebagai narasumber. Karena apa? Karena rata-rata orang tidak memahami. Oleh karena itu kita harus memperbaiki diri. Apa kesalahan atau kelemahan dalam pembicaraan kita? Jadi gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami, ya, gunakanlah bahasa tubuh yang baik, bahwa kita memang bersemangat dalam memberikan materi ini, sehingga juga memberi semangat atau memberi dampak juga kepada audiens. Kalau pembicaranya semangat, pasti juga audiensnya semangat. Kemudian clarity, suatu kejelasan dapat mempengaruhi penafsiran seorang dalam sebuah karya. Ya, kemudian humble itu sikap rendah hati dalam segala tindakan. Misalnya ketika saya meminta seorang, lalu saya tunjuk begini ya, saya tunjuk, misalnya pakai, nggak kelihatan ya, saya tunjuk begini, Cahyo, silakan ke depan. Masih tersenyum sayanya. Lalu saya gunakan begini, Cahyo, bisa ke depan? Cahyo, ke depan. Kamu pilih yang mana, Cahyo? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Kenapa? Karena lebih sopan. Ya, lebih menghormati. Dengan menunjuk seperti itu tidak sopan. Kita dengan cara tangannya lebih ke depan begini, apalagi diikuti dengan badan, ayo ke depan. Itu akan lebih sopan dibandingkan kalau nunjuknya. Apalagi pakai mulutnya. Kamu ke depan. Gitu ya. Jadi kita harus punya sikap empati, sikap humble dan respect terhadap audiens. Ya, semua ini akan memberi bekal bagi kita untuk terampil berbicara di depan publik. Oke, selanjutnya. Yang 5 kunci rahasia menguasai teknik berbicara atau public speaking. Yang pertama, kontak mata. Bagaimana membangun kontak mata? Ada 3 caranya. Yang pertama, pandanglah tepat pada matanya. Aduh, saya nggak bisa mempraktikkan ya, karena kita tidak bertemu ya. Pandanglah tepat pada matanya. Kalau kita ingin ada kontak secara personal. Jangan ketika kita berbicara kita lihat langit-langit, tidak sopan. Kemudian kontak mata dengan sekelompok orang. Nah, tadi ada pertanyaan Adelia, takut dilihat banyak mata ya. Maka kita lakukan kontak mata dengan sekelompok orang. Jadi sisir orang itu misalnya dalam satu kelas, sisir dari sebelah kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari tengah ke pinggir, dan seterusnya. Sehingga kita punya kontak mata dengan audiens itu sendiri. Nah, yang berikutnya berbicara lewat mata. Loh, kok bisa berbicara lewat mata, Bu? Kalau kita ingin mengatakan orang itu sedang bahagia, apa yang kita lihat? Apa yang dilihat? Apakah sering senyum-senyum sendiri? Kalau orang sedang berbahagia, apa yang kita lihat di matanya? Atau bagaimana matanya? Kalau orang suka dengan orang lain, apa yang dilihat di matanya? Matanya bagaimana? Matanya Ya. Ya, Cahyo. Matanya berseri-seri, Bu. Ya, berseri-seri, berbinar-binar kata orang ya. Artinya kalau di matanya kita lihat orangnya berbinar-binar, tandanya dia bahagia. Tapi kalau matanya kuyu ya, dan seterusnya, berarti dia tidak bisa, tidak sedang bahagia ya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang
pembicara di depan umum, kita harus memperlihatkan di mata kita suka dengan acara ini. Kita senang dengan acara ini dari lewat mata. Ya. Jangan mata mendelitnya atau mata sinis, pandangan sinis, ya. Karena itu akan membuat orang menjadi suatu tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Yang kedua, berbicaralah agak keras agar cukup terdengar. Kalau mikrofon tidak ada, ruangannya 50 kali 50. Tentu saja sulit sekali bagi kita untuk terdengar suara itu dengan baik. Sementara kita sadar bahwa suara kita tidak sampai. Nah, oleh karena itu, carilah posisi yang terbaik, mungkin di tengah, ya, untuk berdiri supaya suara kita cukup terdengar oleh seluruh audiens. Jangan sampai terjadi kalau kita berbicara di depan, lalu yang di belakang berbicara juga, ya, maka artinya orang sudah tidak memandang kita sebagai pembicara. Oleh karena itu percuma bicara. Hentikan pembicaraan kalau orang sudah tidak memperhatikan kita berbicara. Penyebabnya apa? Mungkin saja suara kita sayup-sayup ya sampai ke belakang. Suara kita tidak terdengar ya, dan seterusnya. Oleh karena itu berbicaralah agak keras agar cukup terdengar. Tapi kalau ada mikrofon jangan keras-keras, pusing juga nanti. Ya. Nanti pulang-pulang audiensnya perlu ke THT. Berikutnya, nah ini yang penting ya, jangan terlalu cepat. Kecepatan rata-rata terbaik ketika orang berbicara adalah 130 sampai 165 kata per menit. Ada yang sudah pernah mengukur kecepatan berbicaranya? Belum ya? Belum pernah ya. Nah, mulai saat ini ukurlah kecepatan berbicara. Apakah saya ini terlalu cepat berbicara? Apakah saya terlalu lambat? Pertanyaannya, mengapa ada rentangan 130 sampai 165? Karena materi pembicaraan kita beragam. Dari yang sangat tidak ilmiah sampai yang ilmiah. Semakin ilmiah pembicaraan, dia semakin dekat dengan 130 kata per menit. Tapi semakin dia tidak ilmiah topik pembicaraannya, maka dia akan mendekati 165 kata per menit. Firda, kalau orang gosip cepat apa lambat? Cepat biasanya, Bu. Cepat ya. Piano, saya lihat ya. Itu kemarin ada jalan cepat sekali ya. Itu karena apa, pembicaranya tidak ilmiah. Tetapi semakin ilmiah seperti kita sekarang itu semakin mendekati 130 kata per menit. Bu, bagaimana kalau di bawah 130? Terlalu lamban, ya. Orang bosan mendengarkan pembicaraan kita. Bu, bagaimana kalau di atas 165? Terlalu cepat. Orang juga tidak mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi, beradalah pada kecepatan rata-rata terbaik atau idealnya. Mulai dari sekarang, semua mahasiswa pendidikan sejarah coba ukur kecepatan berbicara. Kalau di program studi pendidikan bahasa Indonesia, ini ada 6 SKS untuk belajar ini. Ya. Berbicara efektif dan berbicara kritis ya. Jadi kalau kecepatannya ideal seperti di sini, maka ini akan menunjukkan bahwa kita kecepatannya ideal. Kemudian jelas ya, ucapkan setiap kata dengan jelas. Kadang-kadang ketika kita terburu-buru, ucapan kita tidak jelas. Kata-kata tidak diucapkan dengan baik. Oleh karena itu, ucapkan setiap kata dengan jelas, walaupun kita berada pada kecepatan rata-rata terbaik per menitnya. Ya. Terakhir, ini kalau ya, kalau kita latah, hilangkan kebiasaan latah. Kebiasaan latah itu bisa dilatih ya. Mulai dari pelan-pelan, kemudian berangsur-angsur mulai cepat dan seterusnya. Jangan
kebiasaan selama ini ya, orang sudah tahu orang latah tapi dikejutkan, semakin latah. Karena itu kita harus membantu orang-orang ini untuk bisa berbicara dengan baik. Mudah-mudahan dengan 5 kunci rahasia menguasai teknik berbicara ini bisa berhasil kalau dilakukan latihan dengan baik. Oke, berikutnya. Oke, nah ini yang paling penting ya. Walaupun kita terampil berbicara dan seterusnya, ada 2 aspek ya yang menentukan keberhasilan kita dalam berbicara di depan publik dan keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Karena bahasa itu adalah menunjukkan bangsa. Kenapa bangsa Indonesia dikatakan ramah tamah? Karena salah satunya adalah bahasanya. Kenapa kita dikatakan orang yang santun? Adalah karena bahasanya. Bahasa menunjukkan identitas bangsa dan sekaligus menunjukkan identitas pemakainya. Jadi secara personal kita ketika berbicara depan umum, kita berbicara dengan orang lain, sebetulnya orang bisa menilai bahwa kita adalah orang yang santun atau tidak. Dari mana orang tahu? Dari bahasa yang digunakan. Ketika kita memberikan informasi kepada orang lain, misalnya, aduh mobil ini mogok pulang. Misalnya ya, di rumah ada 5, coba saya pakai yang lain dari mobil yang lain. Itu hanya sekedar informasi atau bukan? Sekedar informasi saja atau bukan? Mobil yang dipakai mogok. Hanya sekedar informasi atau bukan? Informasi, Bu. Sekedar informasi, tapi dari informasi itu kelihatannya sombong bahwa ada 5 ternyata mobilnya. Di balik itu ya, di balik itu. Nah, artinya ketika kita berbahasa sebetulnya menunjukkan identitas atau jati diri kita yang sebenarnya. Apakah kita ingin dikatakan seorang yang sombong? Apakah kita ingin dikatakan seorang yang berpikir secara sistematis, orang yang melakukan penalaran dengan baik, maka gunakanlah bahasa dengan baik. Ya. Karena bahasa menunjukkan atau mencerminkan diri kita seutuhnya. Ya. Apa aspek bahasa, 2 aspek bahasa yang santun itu? Yang pertama aspek bahasa, kesantunan tampak pada pilihan kata. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, pilihan katanya, ya itu kita gunakan. Pilihan katanya baik, tapi nadanya tidak baik, juga tidak baik, tidak santun. Ya. Kalau nadanya tinggi, tetapi minta tolong, tapi nadanya tinggi, ambilkan buku itu, misalnya. Ya. Tapi dengan nada yang tinggi, tapi tolong ambilkan buku ibu nak. Nah, nada yang datar untuk cenderung juga rendah itu akan menunjukkan lebih santun. Termasuk intonasi juga dan struktur kalimatnya atau yang disebut dengan komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata. Yang kedua adalah aspek tingkah laku atau kesantunan dapat dilihat pada ekspresi. Ketika seorang mengangguk, ketika seorang mempersilakan dengan tangan yang terbuka, misalnya seperti ini. Kemudian ketika seorang menggunakan sikap yang baik, bahasa tubuh atau gerak-gerik tubuhnya bagus ya. Dia menunduk ya. Dia ketika orang lewat dia menyapa, menundukkan badan. Ketika dia lewat sendiri tidak menegakkan bahu lalu tidak melihat orang ada di samping kiri dan kanan atau orang yang dilewati, maka itu menunjukkan sikap yang tidak santun, yang termasuk pada komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi verbal harus dibarengi dengan komunikasi non-verbal dengan baik. Sehingga kita bisa dikatakan santun dalam berbahasa dan santun dalam berperilaku. Oke. Selesai materi kita pada hari ini. Tinggal praktiknya. Tidak hanya sekedar
materi yang saya berikan pada hari ini. Saya ingin kalian mempraktikkannya di masing-masing, atau ada latihan di hima atau di kampus untuk public speaking dan leadership, ya, karena kemampuan berbicara juga menunjukkan kepemimpinan yang bagus, ya. Kalau belum, berikutnya untuk bisa praktik yang baik, dialog dengan teman, ya. Kira-kira apa kelemahan saya? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan saya, sehingga kita bisa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi seorang yang profesional. Artinya kemampuan dalam berbicara depan umum akan baik, dan sejalan dengan itu kita juga akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Erna yang telah menyampaikan, memberikan informasi, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, yang dimana rumpun atau concern pendidikan tidak lepas dari bagaimana cara kita mengolah pembicaraan atau berbicara di depan umum agar bisa lebih baik maupun bisa menguasai semua yang ada di lapangan seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Disilakan kepada teman-teman untuk raise hand jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Disilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Disilakan, atau lewat room chat jika terkendala sinyal. Oke, ini ada dari Yoga Febriansyah Putra, Bu. Akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, izin tanya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Febriansyah Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Ingin bertanya, saya sudah diam di rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa interaksi sosial dengan orang banyak, sehingga kepercayaan diri saya untuk keluar dan bertemu dengan orang banyak menjadi berkurang dan lebih nyaman dengan kesendirian. Akan tetapi, saat menyampaikan jawaban dalam diskusi kuliah, saya bisa walaupun tidak terlalu baik, dan itu kalau dosennya yang membuat saya nyaman, sehingga saya termotivasi buat berbicara, dan juga itu pun melalui daring dengan melihat diri sendiri di Zoom. Tapi saya tahu apabila nantinya kuliah offline, saya malah kembali menjadi orang yang diam, tak bergerak seperti ada tapi tak bersuara. Bagaimana solusi terbaik bagi diri saya dan orang lain apabila mengalami hal seperti di atas untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk meningkatkan kepercayaan diri? Nah, boleh langsung dijawab aja Bu Erna. Oke, pertanyaan yang bagus, Yoga Febriansyah Putra. Nah, pertanyaan saya, ini angkatan 2021 ya? Iya, angkatan corona kedua, Bu. Angkatan corona kedua. Waktu SMA corona ya, waktu kuliah juga corona ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa keluar dari masalah ini. Yoga, kalau kita kaitkan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tidak harus bertemu langsung, Yoga. Kita bisa bertemu melalui media sosial, ya, bisa video call, bisa juga dengan cara seperti ini dan seterusnya, sehingga kita masih tetap punya interaksi yang baik dengan orang lain, ya. Ini sebetulnya Yoga tidak hilang percaya diri, ya, tapi karena apa? Karena di dalam perkuliahan dia masih bisa memberikan pertanyaan, lalu kalau dosennya nyaman, ya. Oke. Artinya di sini ada dua hal yang bisa kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, seorang narasumber harus dulu memberi kenyamanan kepada audiens. Kalau audiens nyaman, maka dia akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ya. Nah, mudah-mudahan corona ini akan hilang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yoga bukan kehilangan percaya diri,
tapi untuk mengekspresikannya yang belum punya kesempatan. Ya. Saya pikir akan lebih percaya diri nanti karena sudah punya modal untuk itu ya. Karena nanti kalau misalnya semester depan kita luring atau tatap muka, nah ini akan bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman sekelas, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dan seterusnya. Ya. Jadi bangun terus kepercayaan diri melalui interaksi, walaupun pada saat ini kita baru bisa melalui media sosial. Ya. Kemudian harus yakin ya, Yoga harus yakin bahwa nanti kalau tatap muka harus lebih banyak lagi bertanya. Ya. Karena apa? Karena Yoga sudah punya rasa percaya diri yang tinggi sebetulnya untuk mengekspresikan diri atau untuk menyampaikan gagasan dengan baik. Ya, karena sekarang ini saja masih terhalang dengan COVID apa yang kita alami pada saat ini ya. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi dan kita semester depan bisa tatap muka. Terus berlatih ya Yoga. Terima kasih Firda. Baik, terima kasih kembali Bu Erna. Sangat luar biasa ya pertanyaan dari Yoga tadi, yang dimana dijawab juga secara apik oleh Bu Erna. Boleh pertanyaan yang kedua pada teman-teman sekalian untuk menutup mungkin sesi tanya jawab kita yang kedua ini, mengingat waktu sudah pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Disilakan untuk kesempatan terakhir, boleh lewat room chat maupun teman-teman berbicara langsung dengan catatan raise hand terlebih dahulu ya. Disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin kita cukupkan aja Bu ya, mengingat waktu sudah siang, apalagi dalam suasana berpuasa ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Itu ada yang raise hand tadi siapa ya? Boleh raise hand kembali? Mungkin bisa dijawab secara singkat dan padat nanti oleh Bu Erna. Dari Arya, moderator. Iya, disilakan. Baik. Terima kasih kesempatannya Ibu. Di sini perkenalkan saya Deli Andiska dari angkatan 2020 yang kebetulan semester depan insya Allah akan melaksanakan PLP Bu. Jadi untuk tema kita saat ini PLP dari vakum hampir seperti 2 tahun lebih itu Bu, langsung menghadapi mahasiswa nanti hal yang pertama kali harus saya persiap. Oke, tadi dapat tips-tips dari Ibu, cuman bingung Bu seperti itu. Nanti pas maju langsung ketemu siswa seperti itu Bu, apalagi sambil menjelaskan materi-materi seperti itu. Dan saya minta tips untuk kami, terutama untuk angkatan 2020. Ibu. Terima kasih. Langsung Firda. Iya Ibu, langsung aja. Adelia, yang pertama harus dicamkan dalam diri kita, saya bisa. Nah, ini sangat penting ya. Bukan ikut-ikutan waktu Presiden Bambang Yudhoyono ya. Kan ya, tetapi saya bisa, itu yang harus kita persiapkan. Kita harus tanamkan dalam diri kita yang pertama. Yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita kan bukan selama ini tidak berinteraksi sama sekali ya, tetapi dalam masa hampir 3 tahun ini saja baru kita tidak berinteraksi dengan dunia luar. Artinya kita juga tidak tertutup kemungkinan bisa berinteraksi dengan orang lain. Artinya kita hanya memulai lagi bagaimana berinteraksi dengan orang luar secara baik yang selama ini kita merasa sendirian ya. Seperti di virtual ini saya juga merasa sendiri sebenarnya. Karena
Kita hanya bisa lihat wajahnya, tidak bisa lihat secara utuh. Nah, berikutnya yang dilakukan adalah ketika kita ingin misalnya masuk mengajar ya, berinteraksi dengan siswa, yang paling utama itu adalah menguasai materi sebenarnya. Apakah materi pembicaraan, apakah hanya sekedar pembicaraan biasa, kita kuasai materi, bagaimana kita memulai pembicaraan. Yang kedua, kita menguasai materi sebagai seorang guru, tentu kita mengajar, nanti kita perlu menguasai materi itu dengan baik. Dan tentu saja kalau kita menguasai materi dengan baik, tentu saja pembicaraan itu akan lancar. Kita tidak akan gugup, kita tidak akan berbelit-belit dalam menjawab sebuah pertanyaan dan seterusnya. Kemudian kalau kita selama ini belum terbiasa berinteraksi dengan siswa, sebetulnya sama saja ketika kita belum pandemi ya, kita belum pernah juga ke sekolah ya sebelum kita melaksanakan PLP dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan anggap itu suatu hal yang sangat baru, tetapi suatu hal yang ingin kita mulai lagi dalam masa pandemi ini. Kemudian kalau kita ingin memulai sebuah pembicaraan, sebetulnya kita cari topik-topik yang update. Ya, misalnya ketika kita masuk ke sekolah, kita tidak memperkenalkan diri secara utuh, misalnya, hai, nama saya Adelia, saya dari Unsri, tidak hanya begitu ya, tetapi kita bisa mulai dengan topik-topik yang update selama ini. Di bidang sejarah apa sih yang update ya? Di bidang lain apa ekonomi apa yang update, lalu nanti kalau orang tertarik dengan isi topik pembicaraan itu, maka orang akan ikut berbicara dengan kita dan otomatis interaksi akan berjalan dengan baik. Nanti juga setelah kita mengambil topik yang update itu, nanti orang lama-lama juga akan mengenal kita. Tidak perlu payah-payah mengenalkan kita siapa, dari mana, dan seterusnya. Tapi nanti dengan cara yang seperti itu akan orang ingin bertanya, siapa sih namanya, kok hebat sekali berbicara gitu ya. Nah itu bisa untuk mengatasi bagaimana kita memulai pembicaraan dengan orang lain. Mungkin terjawab Abdel ya? Atau masih kurang? Sangat. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, dengan akhirnya jawaban terakhir tadi yang disampaikan oleh Bu Erna, maka berakhirlah sesi tanya jawab sekaligus acara inti kita, yaitu penyampaian materi mengenai History Public Speaking and Leadership dari Prodi Pendidikan Sejarah. Terima kasih Bu Erna, sekali lagi sangat-sangat terima kasih gitu atas materi, tips, dan semuanya, apalagi dalam suasana bulan puasa, bulan berkah, insya Allah ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan tadi, materi yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kami semua. Apalagi utamanya kami yang angkatan 2020 semester depan itu akan menghadapi PLP, Bu. Jadi insya Allah berguna benar yang untuk ilmu-ilmu gini. Terima kasih Bu Erna. Dan saya, Firdadi Astuti, selaku moderator hari ini dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020, memohon maaf bila banyak salah-salah kata maupun salah penyampaian, perbuatan, dan sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun. Setelah ini akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony, yaitu Saudari Raini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pesan dari saya, ya. Sedikit pesan dari saya bahwa ini perlu praktik, perlu dipraktikkan. Itu saja pesan kita. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ernalida atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih juga kepada Ayunda Firdadwi Astuti selaku moderator yang telah memandu diskusi kita pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat secara simbolis
yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kepada pemateri kegiatan kita, Ibu Ernalida SPD MPD PhD, kepada Saudara Cahyo Cipta Agung. Kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Ernalida yang sudah memberikan materi atau ilmunya kepada kami sekalian. Berikut ini adalah sertifikat untuk menghargai dari Bu Ernalida dalam memberikan materi. Terima kasih Bu. Ini dimohonkan untuk diterima ya Bu sertifikatnya. Terima kasih sertifikatnya. Semoga bermanfaat. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Cahyo Cipta Agung yang telah mewakili kita untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis. Kepada seluruh peserta diharapkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena telah mengikuti agenda kita pada hari ini. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Di sini terdapat 3 slide. Dimulai dari slide pertama akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya. Setelah sesi foto bersama tadi, maka sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini, yakni penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya Nur Aini selaku Master of Ceremonies memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian maupun perbuatan. Kepada Tuhan kita semua memohon ampun. Terima kasih kepada Ibu Ernalida SPD MPD PhD yang telah memberikan ilmunya pada hari ini. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini, sehingga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak